Mediator sejati, Klein mengulangi deskripsi ini di benaknya, dan tidak berbicara lagi, lalu dia mengikuti Dunsmith turun kereta. Rumah Welk di Tingen adalah rumah yang memiliki taman terpisah, pintu gerbang luar yang berlubang memungkinkan 4 gerbong melintas sekaligus. Lampu jalan berjejer di sisi jalan setiap 50 meter. Mereka tampak berbeda dari yang pernah dilihat Klein di kehidupan sebelumnya, itu semua adalah lampu gas dan ketinggian setiap lampu adalah setinggi orang dewasa, sehingga mudah untuk menyalakan lampu. Logam hitam itu sangat dekat dengan kaca, membentuk pola kotak-kotak, menanggalkan karya seni, seperti lentera kertas klasik. Dingin dan hangat terjalin, sementara kegelapan dan cahaya saling berdampingan. Begitu dia melangkah, Klein menggigil dan mengintip. Dia merasakan bahwa di taman, di suatu tempat di halaman, di atap, di belakang ayunan, di suatu tempat di sudut yang gelap, sepasang mata mengamatinya. Jelas tidak ada seorang pun di sini, namun, Klein merasa seolah berada di jalan yang ramai. Kontras yang aneh ini, perasaan aneh ini, membuatnya tegang. Rasa dingin menusuk tulang punggungnya. Ada yang salah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa hanya berseru kepada Dun. Ekspresi Dun tetap tidak berubah ketika dia berjalan di sampingnya dan menjawab dengan tenang, abaikan saja. Karena, Nighthawk, mengatakan demikian, Klein mentolerir perasaan dingin karena tidak bisa melihat sosok itu meskipun diikuti, dimata-matai, dan dia mati. Selangkah demi selangkah, dia tiba di pintu masuk utama Bungalow. Jika ini berlangsung lebih lama, aku akan menjadi gila, gumam Klein, ketika Dun mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu, Klein dengan cepat berbalik. Bunga bergoyang tertiup angin, tanpa ada orang yang terlihat. Masuk, tuan-tuan. Sebuah suara yang tampaknya halus datang dari dalam rumah. Dun memutar gagang pintu, mendorong pintu terbuka dan berkata kepada seorang wanita di sofa, Dali, ada hasil. Lampu gantung di ruang tamu bersinar redup. Seperangkat dua sofa kulit mengelilingi meja kopi marmer. Di atas meja ada lilin yang menyala, tetapi cahayanya memancarkan warna biru kobal, menyelimuti ruang tamu yang setengah tertutup, serta ruang makan, dan dapur dalam nuansa warna yang aneh dan menakutkan. Di tengah sofa duduk seorang wanita mengenakan jubah hitam berkerudung yang mengenakan eyeshadow biru dan blush on. Sebuah gelang perak terbuka dengan liontin kristal putih digantung di pergelangan tangannya. Pada pandangan pertama darinya, Klein memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia berpakaian seperti medium sungguhan. Apakah itu gayanya sendiri? Dali, seorang medium spirit, dengan kecantikan yang luar biasa, menatap sekilas ke arah Klein dengan mata zamrud yang berkedip. Dia memandang Dunsmith dan berkata, semua arwah asli telah menghilang, termasuk milik Welk dan Naya. Saat ini, semua bajingan kecil di sini tidak tahu apa-apa. Roh. Semua hal tak terlihat yang memata-matainya sebelumnya adalah roh. Ada begitu banyak dari mereka. Klein melepas topinya dan meletakkannya di dadanya, sedikit membungkuk ketika dia berkata, selamat malam, Nyonya. Dunsmith menghela nafas, ini rumit. Dali, ini Klein Moretti. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Sang medium, Dali, mengalihkan pandangannya ke Klein segera. Dia menunjuk ke satu kursi berlengan dan berkata, tolong, duduklah. Terima kasih. Klein mengangguk, mengambil beberapa langkah, dan duduk dengan patuh. Jantungnya berdetak kencang. Apakah aku akan selamat? Apakah aku akan berhasil melewati ini atau membuka rahasiaku? Semua akan tergantung pada apapun yang terjadi selanjutnya. Dan hal yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Dia hanya bisa menaruh harapan pada kekhasannya yang melekat. Perasaan ini benar-benar menyebalkan, pikir Klein dengan pahit. Selanjutnya, Dun duduk di sofa dua kursi di seberang Klein. Dali mengeluarkan dua botol kaca seukuran ibu jari dari kantong pinggangnya. Mata zamrudnya tersenyum ke arah Klein ketika dia berkata, aku butuh sedikit bantuan di sini. Lagi pula, kamu bukan musuh, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan kasar. Itu mungkin membuatmu tidak nyaman atau membuatmu kesakitan. Bahkan mungkin meninggalkan beberapa efek serius padamu, aku akan memberimu beberapa wewangian, membuatmu merasa nyaman dan tenang, yang akan memungkinkanmu melepaskan ketegangan sedikit demi sedikit sehingga kamu benar-benar dapat menikmati perasaan itu. Tampaknya ada yang tidak benar, Klein menganga ketika matanya dipenuhi dengan kejutan. Duduk di seberangnya, Dun tertawa dan berkata, jangan merasa aneh. Kita berbeda dari orang-orang dari gereja Storm. Di sini, para wanita juga bisa menggoda pria secara verbal. Dalam hal ini, kamu harus bisa mengerti. Ibumu adalah orang yang percaya pada Dewi, kamu dan kakakmu dulu menghadiri sekolah minggu di gereja. Aku mengerti.
Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi, begitu, Klein menunjuk, karena dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dun melengkung sudut mulutnya dan berkata, jangan khawatir. Sebenarnya, Dali jarang melakukan ini. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menenangkanmu. Dia lebih suka mayat daripada pria. Kau membuatku terdengar mesum, sela Dali sambil tersenyum. Dia membuka salah satu botol kecil dan meneteskan beberapa tetes ke api lilin biru yang cerah. Night Vanilla, bunga tidur, dan chamomile, semua disuling dan diekstraksi untuk membentuk esensi bunga aromatik ini, aku menyebutnya, Amanta, itu berarti ketenangan dalam bahasa Hermes. Baunya sangat menakjubkan. Ketika mereka mengobrol, nyala lilin berkedip, menguapkan esensi bunga dan memenuhi ruangan dengan aromanya. Aroma indah yang mempesona menemukan jalannya ke lubang hidung Klein. Dia tidak lagi merasa tegang. Dia langsung tenang seolah sedang menatap ke dalam kegelapan malam yang sunyi. Botol ini disebut mata roh. Bark dan daun drago dan pohon poplar dijemur selama 7 hari dan diurai 3 kali. Kemudian, mereka dibenamkan dalam lanti wine. Tentu saja, akan ada beberapa mantra saat kita menggunakannya. Ketika Dali menggambarkan cairan itu, zat kuning itu menetes ke nyala lilin biru kobalt. Setelah mencium aroma anggur aromatik yang halus, Klein memperhatikan bahwa nyala lilin menari dengan liar. Kilau ais hado biru dan blush on Dali bersinar aneh, sampai-sampai dia melihatnya menjadi 2. Ini adalah langkah-langkah yang bagus untuk mediator, juga memiliki esensi bunga yang cukup mempesona. Saat Dali menjelaskan terus-menerus, Klein merasa seolah suaranya berasal dari sekitar. Dengan bingung, Klein melihat sekeliling dan menyadari bahwa semuanya bergoyang dan kabur. Dia merasa seperti diselimuti oleh lapisan dan itu lapisan kabut. Bahkan tubuhnya bergoyang ketika terhapus sebelum dia mulai mengambang dan kemudian kehilangan keseimbangan. Warna-warna berpadu seperti lukisan impresionis, merah lebih merah, biru lebih biru, dan hitam lebih hitam, tampak lebih jelas daripada biasanya. Itu tidak jelas dan kabur. Gumaman yang berbeda dari lingkungan datang seolah-olah ratusan dan ribuan orang yang tidak bisa dilihat sedang berdebat. Ini terasa mirip dengan ritual peningkatan keberuntungan yang aku lakukan sebelumnya, tetapi tanpa jenis kegilaan yang membuat kepalamu terasa seperti meledak. Klein melihat sekeliling dan berpikir dengan penuh tanya. Pada saat ini, penglihatannya terkunci pada sepasang mata yang sejernih kristal zamrud. Di sofa, buram duduk Dali dalam jubah hitam. Secara eksentrik, tatapannya berkonsentrasi pada ujung kepala Klein. Dia tersenyum dan dengan suara lembut, berkata, biarkan aku memperkenalkan diriku dengan benar. Aku adalah spirit medium, Dali. Aku masih bisa memiliki pemikiran rasional, rasanya seperti ketika aku berada di ritual peningkatan keberuntungan dan pertemuan itu, pikiran itu terlintas di benak Klein ketika dia dengan sengaja berperilaku kacau dan berkata, halo. Dunia mental manusia sangat luas. Banyak rahasia tersembunyi di dalam pikiran. Lihatlah lautan ini, apa yang kita ketahui tentang itu semua ada di tingkat permukaan. Namun pada kenyataannya, jauh di dalam samudera, ada bagian tak terlihat yang lebih besar. Selain pulau, ada seluruh lautan. Ada langit tanpa batas yang melambangkan dunia spiritual. Kamu adalah roh dari tubuhmu, kamu tidak hanya tahu tentang pulau-pulau di atas, tetapi kamu juga tahu hal-hal yang tersembunyi di bawah laut, serta seluruh lautan. Apapun yang ada meninggalkan jejak. Kenangan superficial dari pulau-pulau itu mungkin musnah, tetapi apa yang tertinggal di bawah laut dan seluruh lautan pasti akan memiliki proyeksi yang sesuai dan tersisa di dalamnya. Dali terus dan terus menyihir Klein. Angin dan bayangan yang samar-samar di sekitarnya mengambil bentuk yang serupa. Seolah-olah roh Klein sepenuhnya terekspos dalam bentuk lautan, menunggunya mencari dan menemukan. Klein memperhatikan dengan sabar, sesekali dia mengaduk samudera. Kemudian, dengan suara lirih, dia menjawab, tidak, aku tidak ingat, aku sudah lupa. Dia menyatakan penderitaannya di tingkat yang tepat. Dali mencoba membimbingnya sekali lagi, tetapi Klein yang berpikiran jernih tidak terpengaruh. Baik, kita akhiri di sini, kamu bisa pergi. Kembali, kembali. Suara lapang itu melekat dan Dali menghilang. Angin dan bayang-bayang mulai menenangkan ketika aroma halus dari aromatik menjadi lebih berbeda lagi. Warna-warna kembali ke keadaan normal dan perasaan kabur tidak lagi ada. Tubuh Klein bergetar, dan dia menemukan keseimbangannya lagi. Dia membuka matanya, yang dia tidak ingat kapan ia menutup, dan memperhatikan bahwa lilin dengan nyala biru terang masih ada di depannya. Dunsmith masih beristirahat dengan nyaman di sofa, begitu juga untuk Dali dengan jubah berkerudung hitam.
Mengapa kamu menggunakan teori milik sekelompok orang gila yang jahat itu, para alkemis psikologi? Dun mengerutkan alisnya dan menatap Dali. Ketika Dali menyimpan 2 botol kecil itu, dia menjawab dengan tenang, aku pikir itu cukup akurat. Setidaknya, itu sesuai dengan beberapa hal yang pernah kulakukan sebelumnya. Tanpa menunggu jawaban Dun, Dali mengangkat bahu dan berkata, orang yang rumit ini tidak meninggalkan jejak. Setelah mendengar ini, Klein menghela nafas lega. Dengan sombong, dia bertanya, oh, ini sudah berakhir. Apa yang terjadi? Rasanya seperti baru tidur siang. Itu diperbolehkan, kan? Untungnya, aku memiliki ritual peningkatan keberuntungan sebagai latihan. Anggaplah begitu. Dun memotongnya dan menatap Dali. Sudahkah kau memeriksa mayat Welk dan Naya? Mayat-mayat itu bisa memberitahu kami lebih dari yang bisa kau bayangkan. Sayang sekali Welk dan Naya memang bunuh diri. Jadi, kekuatan yang mendorong mereka melakukannya harus diwaspadai. Tidak ada jejak yang tertinggal. Dali berdiri dan menunjuk ke lilin. Aku butuh istirahat. Cahaya biru kobal menghilang, dan rumah itu langsung dibanjiri dengan warna merah buram. Selamat, kamu bisa pulang sekarang. Tapi ingat, jangan ungkapkan kejadian ini kepada orang yang kamu cintai. Kamu harus berjanji akan hal ini, kata Dun sambil membimbing Klein ke pintu. Terkejut, Klein bertanya, apakah tidak perlu memeriksa kutukan atau jejak yang ditinggalkan oleh roh-roh jahat? Dali tidak menyebutkan apa-apa tentang itu, jadi tidak perlu, jawab Dun sederhana. Klein menjadi tenang. Ketika pikiran tentang kekhawatirannya yang sebelumnya muncul di benaknya, dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana aku bisa yakin bahwa aku akan bebas dari masalah ini mulai sekarang? Jangan khawatir, Dun menggerakkan bibirnya dan berkata, berdasarkan statistik dari insiden serupa di masa lalu, 80% dari korban yang selamat dari kejadian itu tidak mengalami efek samping yang mengerikan. Ya, ini berdasarkan apa yang aku tahu, kira-kira, kurang lebih seperti itu. Lalu, masih ada sebagian dari jiwa-jiwa malang itu, Klein tidak berani mencoba peruntungannya. Kamu dapat mempertimbangkan bergabung dengan kami sebagai staf sipil. Dengan cara ini, bahkan jika ada kejadian tak terduga, kita dapat menemukannya tepat waktu, kata Dun santai ketika dia mendekati kereta. Atau menjadi Beyonder. Bagaimanapun, kami bukan pengasuh anak. Kami tidak bisa mengasuhmu sepanjang hari dan bahkan menonton apa yang kamu lakukan dengan wanita. Memangnya bisa? Klein mempertanyakan pernyataan itu. Tentu saja, dia tidak berharap banyak. Lagi pula, bagaimana mungkin menjadi bagian dari Nighthawk dengan mudah dan mendapatkan kekuatan Beyonders? Itu adalah kekuatan Beyonders. Dun berhenti, dan menoleh ke samping untuk menatapnya. Bukannya kamu tidak bisa, itu tergantung. Apa? Transisi dalam kata-katanya mengejutkan Klein. Klein menatap kosong di samping kereta sebelum menjawab, benarkah? Siapa yang bercanda apakah mudah untuk menjadi Beyonder? Dun tertawa ringan, mata abu-abunya tersembunyi di balik bayangan kereta. Kamu tidak percaya padaku, ya. Sebenarnya, ketika kamu menjadi Nighthawk, kamu akan kehilangan banyak hal. Misalnya, kebebasan. Bahkan jika kita tidak membicarakan ini sekarang, ada masalah lain. Pertama, kamu bukan anggota pendeta, juga bukan penyembah, kamu tidak dapat memilih apapun yang kamu inginkan atau memilih pendekatan teraman. Dan yang kedua, Dun memegang gagang dan melompat ke kereta saat ia melanjutkan. Di antara kasus-kasus yang kita terima, mandat Punisher, machinery heavy mine dan pengadilan lainnya, harus berurusan dengan mereka setiap tahun, 1/4 dari mereka adalah kasus dari Beyonders yang kehilangan kendali. 1/4 Beyonders yang kehilangan kendali, Klein tercengang. Saat itu, Dun berbalik sedikit. Mata abu-abunya dalam. Tanpa senyum, ia melanjutkan, dan di antara 1/4 kasus, sebagian besar dari mereka adalah rekan satu tim kami.